Pak Prabowo pengen memperbaiki itu. Beliau nggak cuma datang buat basa-basi aja, tapi juga buat menjalin kerjasama baru di bidang perdagangan, pendidikan, dan budaya. Mesir punya posisi strategis di Timur Tengah. Jadi kolaborasi ini nggak cuma mempererat hubungan dua negara. Mereka sepakat untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan juga meningkatkan kapasitasnya sampai 3 kali lipat. Mereka juga berhasil menggalang dana sebanyak 1.200 triliun yang sebagiannya bakalan disumbangin juga ke Indonesia. Presiden Indonesia Gila, keren banget. Gila. Tuh bukti ya, kalau ternyata orang-orang Indonesia itu pinter dan nggak bisa diremehin. Benar. Pernah kepikiran nggak kenapa sekarang pemimpin dunia mulai lirik Indonesia? Dulu Indonesia dipandang remeh, dibilang ketinggalan zaman, sok tradisional lah, nggak modern lah. Tapi sekarang yang dulu ngeremehin malah belajar gaya kepemimpinan. Dari sini emangnya Indonesia ngasih contoh apa sih sampai dunia bisa segitu respeknya? Yuk kita simak video ini. Seluruh pemimpin di dunia berkumpul di UAE untuk membahas masalah darurat ini. Pimpinan Oke. Indonesia juga ikutan loh. Kira-kira ngomongin apa ya? Tahu nggak sih guys, hampir seluruh negara di dunia berhasil ngumpulin 1.200 triliun rupiah di konferensi ini. Nama agendanya itu COP28. Jadi tanggal 30 November sampai 12 Desember kemarin, negara-negara di dunia berkumpul untuk konferensi COP28. Ya kira-kira secara simpel, COP28 itu adalah rapat tahunan PBB untuk membahas isu iklim. Dan tahun ini digelarnya di UAE dan didatangi oleh 198 pihak loh. Tujuan utamanya itu adalah membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5 derajat Celcius. Nah, dari konferensi ini, mereka sepakat untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan juga meningkatkan kapasitasnya sampai 3 kali lipat. Mereka juga berhasil menggalang dana sebanyak 1.200 triliun yang sebagiannya bakalan disumbangin juga ke Indonesia. Presiden Indonesia juga datang ke sini karena dari konferensi COP28 ini, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai target net zero emission maksimal di 2060. Ditambah lagi berkomitmen juga untuk konservasi hutan sebanyak 9 juta hektar di tahun 2030 dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 35% per tahun 2030. Semoga hasil dari konferensi ini benar-benar terrealisasikan ya, dan kita sebagai warga negara juga harus ikut berpartisipasi menjaga bumi. Gimana menurut kalian? Yakin nggak? Lanjut nanti. Rin, akhirnya Presiden Prabowo resmi mengunjungi Mesir loh. Bayangin aja, ini kunjungan pertama pemimpin Indonesia ke sana dalam lebih dari 11 tahun sejak SBY terakhir kali datang di tahun 2013. Wah, Luar jadi selama biasa. ini nggak ada pemimpin kita yang ke Mesir sama sekali. Kenapa baru sekarang? Iya bener banget Rin. Selama belasan tahun gak ada pemimpin yang mampir. Padahal Mesir itu punya peran penting dalam sejarah kita loh. Mereka adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Dukungan mereka waktu itu berharga banget buat kemerdekaan. Tapi sayangnya hubungannya itu sempat renggang karena kurangnya kunjungan langsung antar pemimpin. Nah, Pak Prabowo pengen memperbaiki itu. Beliau nggak cuma datang buat basa-basi aja, tapi juga buat menjalin kerjasama baru di bidang perdagangan, pendidikan, dan budaya. Mesir punya posisi strategis di Timur Tengah. Jadi kolaborasi ini nggak cuma mempererat hubungan dua negara, tapi juga membuka peluang besar buat ekonomi kita. Wah, keren sih. Jadi ini bukan cuma kunjungan biasa ya, tapi ada misi besar di baliknya. Tepat Bukan banget, Rin. basa-basi. Kunjungan ini jadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius memperkuat posisinya di dunia internasional. Mesir sebagai pusat peradaban dunia bisa jadi mitra strategis kita buat mewujudkan visi kerjasama yang saling menguntungkan. Ini benar-benar bukti bahwa sejarah dan masa depan bisa saling terhubung dalam hubungan diplomasi. Iya. Bayangin, pemimpin negara lain rela meluangkan waktu cuma buat ketemu Presiden Indonesia, Oh iya. Prabowo Subianto. Di tengah padatnya agenda kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri singgah di Praha. Tapi, siapa sangka, singgah sebentar, sambutannya luar biasa. Perdana Menteri Ceko, Peter Fiala langsung datang menemui Presiden Prabowo. Bukan kunjungan resmi, bukan acara seremonial. Tapi PM Fiala tetap hadir karena rasa hormat dan kekagumannya pada Indonesia. Bahkan, Fiala mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun lalu. Katanya, itu sangat mengesankan. Beginilah wibawa Indonesia hari ini. Bahkan di tanah asing, pemimpin dunia datang menghampiri, disambut hangat oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Pertemuan ini jadi momen strategis memperkuat hubungan dua bangsa. Dunia melihat Indonesia. Dunia menghormati Presiden Prabowo dan rakyat semakin percaya bahwa masa depan kita sudah di tangan yang tepat.
Lu percaya nggak kalau Indonesia di tahun 90-an itu bahkan disebut sebagai macan Asia? Berhasil membuat macan Asia. pesawat, liga sepak bolanya ditiru Jepang, kita berhasil buat satelit, bahkan sumber energi kita itu dibeli oleh Singapura terus-terusan sampai kita ekspor guru ke Malaysia loh. Sayangnya saat ini justru semuanya terbalik. Itu bener-bener era yang luar biasa di zaman Pak Harto ya. Iya bener banget, dimana pada saat itu Cina itu tuh dia baru ngembangin industri mereka, tepatnya di tahun 90-an. Indonesia pada saat itu bahkan sudah punya pesawat sendiri buatan Pak Habibie. Ada juga satelit Palapa. Lo tau sendiri kan, televisi kita tuh ada tulisan yang biasanya Palapa, itu buatan dalam negeri. Dari tahun segitu, Korsel itu justru baru melek teknologi. Indonesia sampai disebut dengan macan Asia, majunya luar biasa. Singapura masih bergantung pada pasokan energi pada Indonesia. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi adalah Jepang pada saat itu ternyata belajar ngatur liga dari Indonesia. Banyak banget ya kemajuan Indonesia pada saat itu. Apalagi Malaysia itu di tahun 60-an, mereka menganggap bahwa Indonesia memiliki guru-guru dengan kualitas yang luar biasa dan mereka impor guru dari sana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saat ini? Apa yang salah dari negeri ini? I think if China could do this, Indonesia can do this. I'm really serious. But allow me to share with you some of my observations. First of all, Indonesia need to come up with your own roadmap of modernization, urbanization, industrialization. No other country's model can be copied to Indonesia. So you need to come up with your own pathway. However, there are several things which can be of relevance to Indonesia. First, keep domestic stability. Second, keep peace. Indonesia should be friends with all and enemy with none. And then the third thing, very important, development should be the hard truth. And then you need to come up with your own unique way, your competitive advantages, for example. Allow me to share with you several of my personal observations. I think there is one advantage for Indonesia which is rarely appreciated. Indonesia straddles on the equator, and Indonesia has one of the best locations for launching satellite. Wow. Therefore, my advice is that the Indonesian government need to leapfrog. You can easily leapfrog into one of the leading satellite launching centers. That means Indonesia should develop your space program and attract funding from all countries, including, for example, from the Muslim countries, the Gulf countries, as mentioned, and become an important launching center for satellite. You know, in China, we have the closest launching center close to the equator. It's about 20 degrees north of the equator. And China can really participate in this Indonesian-based satellite center if you do it right. Now, second thing, without claiming to be a currency expert, allow me to mention that I'm shocked that the Indonesian currency, 16,277 versus $1. Now, allow me to take the liberty. I know the reason because of the international Asian financial crisis in the 1990s. I would recommend that the Indonesian government really do some currency reform to change it to 162 versus $1. That will bring, for example, the new Indonesian currency more or less to the Japanese yuan, and that will really help the country to get rid of this legacy of the Asian financial crisis. Dari Trump sampai PM Kanada, kini giliran Presiden Korsel telepon Prabowo. Malam itu, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung menelpon Presiden Prabowo Subianto. Lee Jae-myung berterima kasih atas dukungan Indonesia. Percakapan mereka mengalir hangat, membahas dunia yang tengah bergejolak, membahas perdamaian, membahas kemitraan yang lebih kuat. Tapi lebih dari itu, mantap, juga ingin segera datang ke Jakarta. Segera datang. Bahwa dunia mengakui Indonesia bukan lagi pemain abal-abal. Bukan lagi pemain abal-abal. Global yang sedang naik daun. Bulan ini saja, Prabowo sudah bicara langsung dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semua ya sudah. Para pemimpin dunia kini menolak Indonesia. Satu persatu pemimpin dunia telepon Pak Prabowo. Mereka mulai menghormati dan mulai mendengarkan. Kita akan ada bangsa besar dan kini dunia akhirnya mengakui. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Tiga orang Indonesia ini jadi presiden di negara lain. Barack Obama. Barack Obama menghabiskan masa kecilnya di Indonesia. Obama mengikuti ibunya yang bercerai dan menikah lagi dengan pria Indonesia. Berkat ayahnya itu, Obama memiliki banyak saudara dan keluarga di sini. Bahkan ia memiliki adik tiri bernama Maya Suntoro yang lahir di Indonesia. Obama tinggal di Indonesia mulai tahun 1967 hingga 1971. Hingga akhirnya ia kembali ke Amerika dan menjadi presiden Amerika dari 2009 hingga 2017. Yusof Ishak, presiden pertama negara Singapura ini berasal dari keluarga Minangkabau di Sumatera. Saya merantau ke Malaysia dan membesarkan Yusof di sana, dan Yusof aktif dalam Liga Nasional Federasi Malaya. Dan ketika Singapura keluar dari Federasi Malaya dan merdeka, Yusof menjadi presiden dari 1965 hingga 1970. Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada sekarang ini memiliki keturunan Indonesia dari nenek buyutnya yang keturunan Minangkabau. Keluarga besar Trudeau juga pernah lahir dan tinggal lama di Indonesia. Ada yang dari kota Padang, Makassar, hingga Jakarta. Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada sejak 2015 sampai sekarang.
Di umur berapa kalian baru tahu kalau Indonesia punya makanan paling enak di dunia? Makanan ini saking enaknya, dia tuh ngalahin makanan Turki, makanan Cina, bahkan sampai pempek sama rendang juga kalah. Bayangin aja, makanan yang murah dan di mana-mana juga ada, dijualnya di gerobak, itu jadi nomor 1 paling enak di dunia. Kalau kalian pikir ini nasi goreng atau sate, kalian salah banget. Makanan ini tuh asalnya dari Cina, tapi dimodifikasi dan dibikin tambah enak lagi sama orang Indo. Mereka ganti daging babi jadi ikan, nambahin tahu sama sayuran, dan yang paling enak itu bumbu kacangnya. Inilah orang-orang hebat asal Indonesia yang mengubah dunia. Yang pertama adalah Dr. Hoirul Anwar. Dia ini adalah penemu konsep 2 FFT yang dipakai dalam teknologi 4G LTE. Jadi di tahun 2010, Dr. Hoirul Anwar ini menemukan konsep 2 Fast Fourier Transform atau FFT yang kemudian menjadi standar internasional Telecommunication Union atau ITU. Penemuannya ini berhasil meningkatkan kecepatan transmisi data. Hingga saat ini, Dr. Hoirul Anwar itu memiliki 3 paten di dunia. Keren banget kan, dari penemuan Dr. Hoirul Anwar ini, dunia bisa merasakan internet lebih cepat. Yang kedua adalah Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Beliau ini adalah penemu rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz. Dan karena penemuan rumus matematika ini membuat pencarian sumber minyak bumi lebih cepat dan akurat. Penemuannya ini membuat ribuan insinyur minyak itu bekerja lebih cepat dan lebih akurat. Keren banget kan? Yang ketiga adalah Dr. Warsito Purwotaruno. Beliau ini adalah penemu alat pemindai ECVT 4D atau 4 dimensi. Dr. Warsito Purwotaruno ini adalah pemilik paten Electrical Capacitance Volume Tomography atau ECVT. Beliau adalah penemu yang mengembangkan ECVT 4 dimensi pertama di dunia yang digunakan untuk melakukan pemindaian dinding pesawat ulang-alik. Gila, keren banget. Tuh bukti ya kalau ternyata orang-orang Indonesia itu pinter dan nggak bisa diremehin. Iya, gue itu selain membahas cerita-cerita seru kayak gini nih, gue itu sebenarnya juga sering cerita-cerita horor. Kalau lu suka sama cerita horor, lu itu harus banget main ke Instagram gue dan juga YouTube gue. Di sana banyak cerita-cerita horor yang seru-seru banget. Nanti malam gue juga upload video baru di YouTube jam 7:30 malam. Jadi kalau lu bukan penakut, lu harus banget main ke YouTube gue. Dan jangan lupa subscribe. Lu tinggal search Jody Aditya ataupun klik link yang ada di bio gue. Gak bisa dipungkiri guys, sekarang banyak mata tertuju ke Indonesia. Bukan cuma karena ekonominya naik, tapi juga karena gaya kepemimpinannya. Pemimpin Indonesia tuh dikenal tegas, berani ambil keputusan besar, tapi tetap rendah hati. Gaya komunikasi yang gak neko-neko belak-belakan, tapi tetap pakai hati. Ini yang bikin pemimpin dari negara lain mulai sadar, ini gaya yang dekat sama rakyat, tapi tetap visioner. Sekarang dunia lagi capek lihat negara yang terlalu bergantung sama kekuatan besar, dan di tengah krisis global, Indonesia malah berdiri tegak, stabil dan tetap tumbuh. Banyak negara bingung kok bisa ya Indonesia tetap adem padahal dunia lagi gonjang-ganjing. Jawabannya, Indonesia makin berani berdikari, makin percaya sama potensi sendiri. Makanya negara-negara lain mulai belajar gimana cara Indonesia ngejaga stabilitas tanpa drama. Yang bikin beda Indonesia itu punya pendekatan yang humanis banget. Di saat pemimpin dunia sibuk pencitraan, pemimpin Indonesia turun langsung ke lapangan, makan bareng warga, ngobrol di warung kopi, ya datang ke acara desa bukan buat pencitraan tapi karena emangnya peduli. Dan ini yang bikin rakyat makin percaya dunia ngelihat itu sebagai kekuatan, karena buat mereka itu bukan pencitraan tapi keikhlasan. Oke guys, secara total sekarang dunia udah gak bisa pura-pura tutup mata. Indonesia bukan cuma bangkit secara ekonomi, tapi juga jadi role model dalam hal kepimpinan. Yang dulu nyinyir, sekarang nyatat. Yang dulu melawan, yang dulu ngetawain, sekarang nyimak. Indonesia gak minta dihormatin, tapi justru dunia dengan sendirinya kasih hormat, dan itu baru namanya keren. Oke guys, kalau ada pendapat atau info yang mau dibagi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.